Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 yang beranggota ada 5 orang, yaitu saya sendiri yang bernama Ulfiana, Trisalsabila, Windy Ramadhani, Fianaza, dan Pak Argas Praja Pamukas. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang STEK dan Q serta mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Stack, apa itu tumpukan? Tumpukan adalah struktur data item yang diurutkan sedemikian rupa sehingga dapat dimasukkan dan dikeluarkan hanya pada satu ujung. Apa yang bisa kita lakukan dengan tumpukan? Yang pertama, push, letakkan item di tumpukan. Kedua, mengintip, lihat item di atas tumpukan, tapi jangan dikeluarkan. Pop, lihat item di atas tumpukan dan keluarkan. Tumpukan adalah struktur data LIFO atau bisa disebut dengan masuk terakhir atau keluar pertama. Tumpukan terkadang juga disebut penyimpanan pushdown. Apa sajakah penerapan tumpukan? Yang pertama, eksekusi program, penguraian. Terus masalah. Apa yang terjadi kita mencoba mengeluarkan item dari tumpukan saat tumpukan kosong? Ini disebut tumpukan underflow. Metode POP yang memerlukan cara untuk memberitahu kita bahwa hal ini telah terjadi. Di Java kami menggunakan java.until, empty, stack, dan exception. Antar muka stack, interface is stack, boolean empty, void, push atau char-c, char-pop, dan char-pick. Menggunakan is-stack. Bagaimana Anda bisa menggunakan is-stack untuk memeriksa apakah breadth seimbang atau tidak? Saat Anda menerapkannya, persyaratan di atas Anda mengabaikan detail implementasi is-stack. Menerapkan tumpukan. Ada dua cara kita dapat mengimplementasikan tumpukan. Yang pertama menggunakan array dan yang kedua menggunakan daftar tertaut. Mengimplementasikan tumpukan menggunakan array cukup mudah. Yang pertama, bagian bawah tumpukan ada di data. Yang kedua, bagian atas tumpukan ada di data. Yang ketiga, dorong ke tumpukan di data. Dan yang keempat, muncul atau keluar dari tumpukan di data. Menerapkan tumpukan menggunakan daftar tertaut juga tidak terlalu buruk. Yang pertama, simpan item di tumpukan dalam daftar tertaut. Yang kedua, bagian atas tumpukan adalah simpul kepala, bagian bawah tumpukan adalah akhir daftar. Yang ketiga, dorong dengan menambahkan ke bagian depan daftar. Dan yang keempat, muncul dengan menghapus dari depan daftar. Tumpukan buku Dira. Ketika Anda menumpuk buku-buku Dira, buku yang ditempatkan paling atas akan menjadi yang pertama diambil atau digunakan, mengikuti prinsip last in first atau LIFO seperti pada struktur data stack. 2. Tumpukan piring di dapur. Ketika mencuci piring, Anda mungkin menumpuk piring yang sudah bersih satu persatu. Piring yang paling atas adalah yang terakhir dicuci dan yang pertama akan diambil untuk digunakan menggambarkan konsep stack. 3. Pelacakan panggilan di ponsel. Ketika Anda menerima atau membuat panggilan telepon, informasi tentang panggilan tersebut ditambahkan ke dalam daftar panggilan. Panggilan terbaru akan muncul paling atas sehingga saat Anda melihat daftar panggilan, Anda melihat panggilan terakhir yang terjadi. 4. Undo atau redo. Pada aplikasi pengolahan data kata. Saat Anda mengedit dokumen menggunakan aplikasi pengolahan kata, fungsi undo atau membatalkan langkah terakhir dan redo mengembalikan langkah yang dibatalkan. Mengikuti prinsip stack, setiap langkah-langkah pengeditan ditambahkan atau dihapus dari tumpukan sesuai dengan urutan waktu. Queue. Apa itu antrian atau queue? Struktur data item yang diurutkan sedemikian rupa sehingga item hanya dapat disisipkan di satu ujung dan dihapus di ujung lainnya. Contoh, antrian di supermarket. Apa yang bisa kita lakukan dengan antrian? NQ menambahkan item ke antrian, DQ menghapus item dari antrian. Operasi ini juga disebut insert dan gap front untuk menyederhanakan. Antrian sama seperti tumpukan, kita dapat mengimplementasikan antrian dengan dua cara. Yang pertama menggunakan array, yang kedua menggunakan daftar tertaut.
Menggunakan array untuk mengimplementasikan antrian jauh lebih sulit daripada menggunakan array untuk mengimplementasikan tumpukan. Mengapa? Berbeda dengan tumpukan di mana kita menambah dan menghapus pada ujung yang sama, dan dalam antrian kita menambahkan pada satu ujung dan menghapus dari ujung yang lain. Ada dua opsi untuk mengimplementasikan antrian menggunakan array. Yang pilihan pertama, ada entry di data dan geser semua sistem lainnya dalam array ke bawah untuk memberi ruang, dan yang kedua, dekode dari data. Pilihan 2, entry di data dalam kurung belakang +1, equin di data atau di depan. Variabel belakang selalu berisi indeks item terakhir dalam antrian. Variabel depan selalu berisi Codingannya adalah sebagai berikut: option 2 skip of insert dan option 2 skip of get found. putar ke depan lagi. Menerapkan antrian menggunakan daftar tertaut masih mudah. 1. Antrian depan disimpan dengan node kepala dari daftar tertaut. Antrian belakang disimpan sebagai node ekor. Entry dengan menambahkan ke akhir daftar. DQ dengan menghapus dari depan daftar. Contohnya adalah yang pertama, antrian di kasir supermarket. Saat Anda berbelanja di supermarket, biasanya ada antrian di kasir. Orang yang pertama datang akan dilayani terlebih dahulu, menggambarkan prinsip first in, first out atau FIFO dari struktur data queue. 2. Antrian di halte bus. Orang-orang yang menunggu bus di halte membentuk antrian. Bus yang datang akan melayani penumpang yang pertama datang ke halte tersebut. Yang ketiga, ada email masuk dalam kotak masuk. Email yang masuk ke dalam kotak masuk akan diatur dalam antrian waktu penerimaan. Email yang masuk lebih awal akan muncul lebih atas dan kemudian akan diurutan berdasarkan waktu kedatangan. Keempat, penggunaan printer di kantor. Saat banyak orang di kantor mengirim dokumen untuk dicetak, printer biasanya menangani antrian cetakan dokumen yang dikirim pertama kali dan dicetak terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen berikutnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.